Air merupakan biomolekul istimewa yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Air merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan manusia dan kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Manusia selalu membutuhkan air untuk mendukung berbagai aktivitas dan kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun memerlukan air untuk memenuhi kebutuhannya. Bisa dibayangkan jika tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di dunia ini. Hal ini membuktikan bahwa air merupakan sumber kehidupan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 48-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira walaqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Allah menurunkan air sebagai nikmat untuk mendukung keberlangsungan hidup semua makhluknya. Namun, kebanyakan dari kita kurang bersyukur dan justru mengingkari nikmat tersebut, salah satunya dengan mencemari air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air atau suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat dari aktivitas manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu dan sudah tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan fungsinya. Menurut WHO, terdapat lebih dari 5 juta orang di dunia meninggal setiap tahunnya akibat penyakit yang ditimbulkan oleh pencemaran air. Di dalam fikih Islam, perbuatan merusak lingkungan, termasuk mencemari air, adalah haram, karena termasuk hal yang dilarang oleh Allah dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan kriminal, karena dapat merusak dan merugikan orang lain. Larangan mencemari lingkungan terdapat pada penggalan surat Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Secara umum, penyebab pencemaran air dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA sampah, rumah tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber tidak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah atau atmosfer berupa hujan. Walaupun fenomena alam seperti gunung meletus, pertumbuhan gulma yang sangat cepat, badai, dan gempa bumi merupakan penyebab utama perubahan kualitas air, namun fenomena tersebut tidak dapat disalahkan sebagai penyebab pencemaran air, karena hal tersebut terjadi sebagai ketentuan dari Allah, sedangkan manusia mencemari air karena sikap serakah dan kufur nikmat. Sebagaimana firman Allah dalam penggalan surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Akibat dari ulah perbuatan manusia, dihasilkanlah bahan-bahan pencemar yang dapat merusak sumber air. Beberapa bahan pencemar tersebut diantaranya, yang pertama, bahan pencemar senyawa organik, misalnya logam-logam berat seperti timbal, arsenik, kadmium, merkuri, kromium, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan pencemar organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, yaitu senyawa organik yang berasal dari pestisida, herbisida, polimer seperti plastik, deterjen, dan sebagainya. Dan yang ketiga, bahan pencemar penyebab terjadinya penyakit, yaitu bahan pencemar yang mengandung virus dan bakteri, misal bakteri E. coli yang dapat menyebabkan gangguan pada pencernaan. Kemudian yang keempat, bahan pencemar limbah industri seperti bahan kimia, sisa bahan bakar, tumpahan minyak dan oli, dan kebocoran pipa. Dan yang kelima, bahan pencemar berupa zat radioaktif yang dapat menyebabkan penyakit kanker, merusak sel, dan jaringan tubuh lainnya. Setiap perbuatan pasti ada resikonya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Manusia akan merasakan akibat dari perbuatan mencemari lingkungan, dalam hal ini pencemaran air. Karena manusia tidak menjaga lingkungan dan tidak mengolah limbah dengan baik, selayaknya bumerang, maka manusia akan merasakan akibat dari perbuatannya. Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air.
Banyaknya zat pencemar pada air menyebabkan kadar oksigen terlarut dalam air menurun, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air terganggu serta mengurangi perkembangannya. Yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Akibat tercemarnya air tanah, maka persediaan air bersih juga akan berkurang. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Apabila jumlah air bersih tidak cukup, maka manusia tidak bisa membersihkan diri sehingga akan timbul berbagai penyakit seperti kolera, diare, dan sebagainya. Dan yang keempat, dampak terhadap estetika lingkungan. Air yang tercemar dapat berubah menjadi berbau, berwarna, dan berasa sehingga akan mengganggu pandangan dan juga penciuman. Di samping banyaknya dampak yang telah ditimbulkan dari pencemaran air, terdapat cara untuk menanggulanginya. Pemerintah sudah mengatur undang-undang tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, yaitu pada Peraturan Nomor 82 Tahun 2001. Penanggulangan pencemaran air juga dapat dimulai dari diri kita sendiri, dengan cara menghemat penggunaan air dan mengurangi produksi sampah. Selain itu, kita juga dapat mendaur ulang dan memakai kembali sampah tersebut dengan mengubahnya menjadi pupuk atau kerajinan tangan. Saat ini juga banyak tersedia bank sampah online di mana kita dapat memilah-milah sampah yang kita hasilkan dan mengirimnya ke bank sampah. Dalam cakupan yang lebih luas, kita dapat melakukan pengolahan terhadap air yang sudah tercemar, misalnya dengan pengadaan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Nabi SAW juga menganjurkan kita untuk menghemat air, yaitu dalam hadis Ibnu Majah dan Ahmad. Diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mengingatkan sahabatnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, agar tidak berlebihan menggunakan air saat berwudu. Dari hadis Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah SAW melewati Sa'ad yang sedang berwudu, maka beliau mengatakan, "Jangan berlebihan." Maka Sa'ad pun berkata, "Ya Rasulullah, apakah ada berlebihan dalam masalah air?" Beliau pun berkata, "Ya, walaupun engkau berada pada sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Terdapat juga hadis tentang larangan mencemari air, yaitu hadis dari Jabir bin Abdillah. Dari Jabir, dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau melarang berkemih di air yang tergenang. Hadis riwayat Muslim nomor 281. Larangan buang air pada air yang diam atau tergenang berarti Nabi melarang mencemari air, karena air yang tergenang mungkin dapat digunakan oleh orang lain. Dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 83 juga terdapat larangan merusak lingkungan. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Maka jika ingin termasuk sebagai golongan penghuni surga, hindarilah perbuatan yang dapat mencemari lingkungan, karena surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak berbuat kerusakan. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap muslim sebagai khalifah di bumi ini untuk menjaga bumi sebaik-baiknya dan menaati yang diperintahkan dalam Al-Quran sebagai bentuk ketakwaan. Dalam Quran Surat Luqman ayat 20 disebutkan bahwa Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Allah menciptakan alam semesta ini tidak lain hanyalah untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluknya. Maka sudah sepantasnya manusia menjaga kelestarian bumi dan mengelola apa yang ada di dalamnya dengan baik. Namun, apabila manusia tetap ingkar dengan terus mencemari air, maka pada akhirnya manusia akan kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penggalan surat Al-Mu'minun ayat 18. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun.
Dalam agama Islam terdapat ajaran akhlak yang meliputi seluruh tata aturan hubungan antara manusia dengan Allah dan seluruh makhluknya, termasuk lingkungan. Manusia yang memiliki akhlak lingkungan akan memandang alam dan lingkungan sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, sehingga tidak akan sampai hati untuk merusak lingkungan. Umat muslim juga sudah seharusnya mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya sekecil apapun agar memberikan manfaat bagi sekitar, terutama dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan serta alam semesta. Tentu tidak harus langsung berdampak besar, mulai saja dari kehidupan sehari-hari, seperti selalu membuang sampah pada tempatnya, berbelanja menggunakan tas yang dapat digunakan kembali, serta berperilaku hemat dalam menggunakan air. Sesungguhnya peristiwa pencemaran air dan segala dampak yang ditimbulkannya dapat terjadi semata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia dapat mengambil hikmah dari setiap ujian dan dapat kembali ke jalan yang benar. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.